Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Hai, assalamualaikum. Bagaimana kabar? Saya doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, rezeki lancar dan segala urusannya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sahabat sosial, tanggal 25 Desember mendatang ada beberapa kartu KKS yang akan diblokir langsung dari pusat. Nah, makanya saya harap kalian yang menonton video ini jangan di skip dulu, karena kabar penting ini wajib kamu ketahui. Selain itu, saya juga ingin membahas masalah pemutahiran data anggota. Pemutahiran data anggota PKH yang akan menentukan berapa sih nominal bantuan yang akan sahabat sosial dapatkan untuk tahap 1 bulan Januari tahun 2021 mendatang. Karena yang menentukan berapa nominal bantuan yang akan kalian dapatkan tergantung hasil pemutahiran awal bulan ini. Sekali lagi, saya ingatkan jangan di skip dulu, tonton sampai selesai, karena jangan sampai bantuan kamu kurang lagi atau bahkan kartu KKS kamu diblokir langsung dari pusat. Oke sahabat sosial, seperti biasa sebelum kita lanjut videonya, saya ingin mengajak kalian yang suka informasi update seputar bantuan sosial pemerintah dan bingung cara dapat informasinya di mana, tak perlu khawatir. Karena channel ini sudah lengkap membahas seputar bantuan sosial pemerintah, itu mulai dari A sampai Z. Mulai dari cara dapat, cara daftar, cara cek bantuan-bantuan sosial pemerintah seperti bantuan PKH, BPNT, KIS, KIP, hingga KIP kuliah. Itu sudah kita bahas pada channel tercinta ini. Untuk kamu yang baru gabung atau sudah bolak-balik sana sini dan belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Nyalakan semua tombol loncengnya agar setiap informasi terbaru dari kami itu bisa kalian tonton sahabat sosial. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya merupakan salah satu pendamping sosial atau SDM PKH yang alhamdulillah sampai hari ini saya masih aktif. Saya juga merupakan salah satu konten kreator yang banyak membahas seputar bantuan sosial pemerintah. Makanya sekali lagi silahkan di subscribe, nyalakan semua tombol loncengnya, atau kalau perlu kamu pencet tombol like-nya dan share informasi ini ke sahabat sosial yang lainnya. Oke, kita lanjut. Ada apa dengan tanggal 25 Desember nanti? Katanya ada beberapa kartu KKS yang akan diblokir langsung dari pusat. Nah, sahabat sosial, bahwa kabar tersebut memang benar adanya, bahwa akan ada beberapa kartu KKS yang akan diblokir langsung apabila tidak melakukan pencairan atau transaksi bantuan selama 3 kali berturut-turut. Nah, sekarang saya mau tanya kepada sahabat sosial sekalian, apakah semuanya sudah mencairkan bantuannya? Kalau belum, segera cairkan bantuannya, jangan ditunda-tunda, karena justru pemerintah meminta bantuan PKH yang cair di bulan Oktober ini segera dimanfaatkan sebelum tanggal 15 November atau 15 bulan 11 ini. Itu artinya sahabat sosial wajib mencairkan bantuannya. Jangankan mencairkan, bantuan tersebut harus segera dimanfaatkan sahabat sosial. Nah, perlu saya ingatkan kembali kepada sahabat sosial bahwa pendamping itu wajib melaporkan hasil rekonsiliasi dan pengecekan bantuan sahabat sosial. Makanya yang belum cair segera laporkan segera laporkan, yang belum sesuai nominal bantuannya segera laporkan ke pendampingnya. Masih ingatkan masalah indeks bantuan yang bisa diterima setiap kategorinya, seperti untuk anak usia dini yang 0 sampai 6 tahun itu dapat 750.000. Untuk ibu hamil 750.000, sedangkan untuk penderita TBC itu juga mendapatkan 750.000.
Untuk anak sekolah seperti kategori komponen pendidikan, anak SD dapatnya 225, untuk anak SMP dapat 375, dan untuk anak SMA itu mendapat Rp500.000. Sedangkan untuk lansia yang umur minimal 70 tahun dapat 600.000, begitupun penyandang disabilitas berat dapat juga 600.000. Itu dicairkan per tahap, sahabat sosial. Nah, sedangkan untuk batas-batasannya sesuai aturan baru yang berlaku saat sekarang ini, untuk ibu hamil itu maksimal kehamilan kedua, anak usia dini maksimal 4 orang, untuk anak sekolah maksimal 2 orang, dan lansia dan penyandang disabilitas berat sekarang sudah bisa dapat dua-duanya, yang sebelumnya cuma dapat 1 orang per keluarga atau per tahapnya. Sedangkan kabar baiknya, penderita TBC ini juga sudah mendapat bantuan, namun dibatasi cuma 1 orang dalam setiap keluarga. Nah, kita lanjut masalah pemutakhiran data, sahabat sosial. Jadi sahabat sosial, perlu kalian ketahui apa saja kerja-kerja pendamping selama ini. Jadi dalam proses bisnis PKH itu ada pemutakhiran data anggota PKH. Pemutakhiran data itu mencatat setiap adanya perubahan data dalam setiap keluarga dampingannya. Misal ada yang hamil, ada yang melahirkan, ada yang pindah sekolah, itu semuanya dicatat dan dimutakhirkan oleh pendamping. Setelah dimutakhirkan, per tanggal yang sudah ditetapkan, itu akan dilakukan final closing untuk menentukan berapa sih nominal bantuan yang bisa sahabat sosial dapatkan untuk tahap penyaluran selanjutnya. Biasanya final closing itu ditetapkan 2-3 bulan sebelum jadwal pencairan. Misalnya untuk pencairan bulan Januari nanti, ini bulan November itu akan dilakukan final closing pemutakhiran data. Jadi kalau pendampingnya selama ini sedikit-sedikit minta data, sedikit-sedikit tanya-tanya, ibu sudah melahirkan atau belum, rajin posyandu atau tidak, anaknya rajin ke sekolah atau tidak, itu untuk menentukan berapa sih nominal bantuan sahabat sosial ke depannya. Nah, ingat, bantuan PKH itu bantuan bersyarat. Jadi kalau ibu-ibu tidak memenuhi syaratnya, ini akan langsung dikeluarkan kepesertaannya dari program Keluarga Harapan. Masih ingatkan syarat-syaratnya? Kalau belum, tolong disimak di video ini, saya sudah jelaskan. Oke sahabat sosial, kesimpulan dari yang ingin saya sampaikan pada video ini adalah jangan lupa untuk mentransaksikan kartunya. Karena 3 kali berturut-turut sahabat sosial tidak melakukan transaksi, per tanggal 25 Desember nantinya akan langsung diblokir dari pusat. Kedua, pemerintah meminta kepada sahabat sosial untuk memanfaatkan bantuannya sebelum tanggal 15 November ini atau bulan 11 ini. Dan selanjutnya, kalau bantuannya belum cair atau merasa tidak sesuai dengan nominal bantuan seharusnya, segera laporkan ke pendampingnya, karena selambat-lambatnya pendamping akan melaporkan kembali ke pusat sebelum tanggal 20 November. Lagi-lagi pendamping ini cuma punya waktu 5 hari untuk melaporkan hasil rekonsiliasi. Jadi tolong sahabat sosial, setelah 15 November melakukan pencairan, tolong langsung dilaporkan kalau ada masalah. Jadi saya ingatkan, yang tidak transaksi 3 kali berturut-turut akan diblokir langsung dari pusat hingga tanggal 25 Desember nantinya. Makanya segera cairkan bantuannya, manfaatkan bantuannya, penuhi kebutuhan gizi anaknya, penuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya, dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Oke sahabat sosial, saya pikir cukup. Yang menyimak sampai selesai silahkan menyumbangkan like dan berikan komentar di bawah ini, itu bersifat pertanyaan ataupun masukan supaya kita bisa lebih akrab dan bisa langsung berinteraksi. Kamu juga bisa meminta konten apalagi yang ingin diketahui atau masalah bantuan sosial apalagi yang ingin diketahui supaya kita langsung bahas nantinya pada video-video selanjutnya. Oke, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe.